jumpa lagi bersama Kupi dan Ocan. Jadi hari ini Kupi dan Ocan lagi di PSA Bocah Pintar. Ayo guys, kita jalan. Nanti aku mau siram tanaman lagi dan siram oyang. Oke guys, jadi kita tanya ya ke pemiliknya. Iya. Oke, Bude, ini tempat apa sih, Bude? Sekarang Kupi sama Ocan baru di Yayasan Pusat Studi Anak Bocah Pintar yang ada di Karanganyar. Nah, PSA Bocah Pintar itu sayang, ada beberapa kegiatan. Salah satunya kegiatannya kita ada ini nih, coba dibaca. Ada apa ini, Nak? Kelompok bermain bocah pintar. Betul, apa Ocan? Kelompok bermain bocah pintar. Itu salah satu kegiatan dari Yayasan PSA Bocah Pintar. Kegiatan hari ini apa, Bude? Oke, coba Bude pinjem ya. Maksudnya Ocan, kegiatan setiap harinya di PSA Bocah Pintar ya? Iya. Kegiatan setiap harinya di Bocah Pintar itu satu tadi ya, tuh ada kelompok bermain. Jadi setiap hari di Bocah Pintar ini rame, ada anak-anak usia kelompok bermain, usia PAUD ya, kelompok bermain dan TK yang bermain dan belajar gembira di PSA Bocah Pintar. Selain itu, PSA Bocah Pintar itu juga kita berkegiatan dengan sahabat-sahabat kami, keluarga yatim dan duafa. Jadi PSA Bocah Pintar berkegiatan bersama dengan mereka. Gitu. Ada yang lain pengen ceritain apa? Apa yang paling seru kegiatannya? Oke, kegiatan yang paling seru nih kalau misalnya nanti suatu saat Kupi sama Ocan main Sindaleki, yang paling seru adalah bermain dengan anak-anak hebat kelompok bermain Bocah Pintar. Nah, mereka adalah teman-teman yang usia kelompok bermain dan TK yang banyak belajar di sini. Gitu. Dan semua anak gitu ya, semua anak usia PAUD bisa belajar di PSA Bocah Pintar ini, di PAUD Bocah Pintar, dengan situasi apapun mereka. Teman-teman yang punya ini ya, yang mereka cara belajarnya ya, cara belajar dan kebutuhan belajarnya berbeda, juga bisa belajar di PSA Bocah Pintar ini teman-teman, di PAUD Bocah Pintar. Mereka punya kesempatan yang sama, bisa bermain, belajar ya, bergembira bersama di PAUD Bocah Pintar. Gitu. Ayo, ada lagi yang ingin ditanyain? Bude, siapa sih murid di PSA Bocah Pintar yang paling gemesin? Siapa ya? Bude, kalau murid di PSA Bocah Pintar yang paling gemesin itu agak sulit jawabnya, karena semua anak-anak yang bermain di PAUD Bocah Pintar itu semuanya gemesin, semuanya hebat-hebat ya. Mereka bisa belajar bareng-bareng nih dengan teman-temannya, saling belajar, dan mereka ini belajar antri, kalau bermain juga antri gitu. Nah, yang menarik di PAUD Bocah Pintar ini, Nak, PAUD Bocah Pintar itu kita belajar tentang ini, kehidupan teman-teman sehari-hari. Jadi belajar bertanam juga, belajar beternak juga. Tadi Ocan juga sudah ini ya, sudah bermain sama ayam-ayamnya di Bocah Pintar ya Ocan ya? Suka nggak Ocan main sama ayam-ayamnya Bocah Pintar tadi? Bisa, suka nggak? Suka kan? Oke, alhamdulillah gitu. Jadi teman-teman semua yang di Bocah Pintar ini gemesin gitu ya, gemesin, dan mereka ini Nak sama-sama saling belajar gitu. Kalau sekarang kan murid-murid yang di Bocah Pintar anak-anak baru ya, Bude belum hafal semua karena banyak anak barunya, tapi ada Mbak Dira, ada Mbak Aisyah, ada Mas Rehan,
ada Mas siapa lagi ya, Apit, dan banyak yang lain. Semuanya anak-anak hebat gitu. Oke, Kupi mau tanya apa lagi nak? Bude, aku mau kepo nih. Satu kelas tuh ada berapa orang sih? Ya, pertanyaan yang hebat dari Kopi. Di Bocah Pintar ini PAUD-nya kan dibagi dua, kelompok bermain dan TK. Nah, kelompok bermain muridnya ada 10, kemudian yang TK ada 8. Jadi totalnya kami ada 18 anak gitu. Dan kayak tadi Kopi Bude cerita, jadi di PAUD Bocah Pintar ini teman-teman anak-anak yang cara belajar dan kebutuhan belajarnya berbeda pun kita sama-sama boleh belajar dan bermain di PAUD Bocah Pintar gitu sayang. Makanya memang jumlah muridnya dibatasin biar kita bisa belajar secara maksimal gitu Kopi. Bude, boleh gak sih aku masuk, mau lihat dong tempat bermain dan tempat belajarnya? Boleh. Nah, nanti Bude akan tunjukin tempat belajarnya ya. Jadi teman-teman di PAUD Bocah Pintar ini belajarnya bisa di dalam kelas dan bisa di luar kelas. Nanti kita bisa lihat semua. Di mana misalnya teman-teman ini belajar berkebun, belajar beternak. Kalau hari Kamis itu ada read day, jadi hari membaca. Jadi anak-anak PAUD nanti masuk ke perpustakaannya PSA Bocah Pintar sayang. Terus yang menarik lagi Kupi, tadi Bude lupa cerita ya. Di PAUD Bocah Pintar ini semua murid nanti kalau lulus punya 2 rapot Kupi. Nah, Kupi kalau lulus sekolah atau kenaikan kelas atau mau naik kelas, dapat rapotnya tertulis atau bagaimana rapotnya tuh Kupi? Lupa. Rapotnya tertulis kan? Iya. Nah, kalau di Bocah Pintarnya ada 2 nak. Jadi rapot tertulis dan rapot hidup. Rapot hidupnya berupa tanaman. Jadi anak PAUD Bocah Pintar selama sekolah di Bocah Pintar ini mereka akan belajar menanam, dan selama di PAUD mereka belajar merawat tanamannya. Nanti kalau sudah lulus tanamannya menjadi rapot yang bisa dibawa pulang. Oke, asik nggak? Asik kan? Iya, asik banget. Boleh, sekarang kita lihat ya tempat-tempat bermain di PAUD Bocah Pintar. Mana dulu? Ke perpustakaan dulu ya. Nah. Oh, kemarin naik dokar hari Jumat teman-teman. Oke guys, jadi kita mau ke perpus. Oke. Masuk. Hehe. Berkebun. My God. Oke, Kupi, selamat datang ini di perpustakaan atau warung literasi Karanganyar PAUD Bocah Pintar, Walika PSA Bocah Pintar. Ini raknya kalau dibaca apa nih Kupi? Read ya. Nah, jadi ini memotivasi kita untuk selalu membaca karena buku adalah jendela dunia. Jadi sejak kecil anak-anak ini ya harus semangat membaca dan cinta buku. Ini buku-bukunya anak-anak nih banyak. Kopi bisa belajar di sini. Pasti seru punya mobil dan banyak lagi yang lain. Ini mencuci tangan sendiri. Kalau ini nak mencuci tangan sendiri ini buku pegangan yang memproduksi atau yang buat ini Bunda Nining nih. Yang mengarang ini Bunda Bude nih yang buat. Ini kita produksi saat COVID ya. Nah, mencuci tangan sendiri gitu. Nah, ini pelajarannya virus corona suka hidup di tangan manusia, termasuk di tangan anak-anak. Terus berikutnya Aku membasuh telapak tanganku dengan air dan memakai sabun sampai merata di seluruh bagian tangan. Keren, udah lancar bacanya. Kemudian membasuh kedua telapak tanganku sampai
sampai sabun-sabunnya yang ada di tanganku habis. Oke, jadi itu ini ya. Ini Tanganku sudah bersih dan terbebas dari virus corona. oke, jadi ini mengajak anak-anak untuk selalu bersih tangannya dengan cara mencuci tangan memakai sabun. Itu sayang. Oke. Kita lihat kebun. Boleh. Ya. Berikutnya guys, kita mau melihat kebunnya bocah pintar. Oke. Oke guys, jadi kita mau menuju ke kebun nih. Kebun. Wow. Baiklah. Oh, Bude, aku mau nanya lagi nih, boleh nggak ya? Boleh. Gimana nak? Bude, aku boleh nanya lagi gak sih? Boleh sekali. Teman-teman PAUD biasanya di sini ngapain? Oke, terima kasih sayang, pertanyaan hebat. Jadi teman-teman PAUD bocah pintar belajar bertanamnya nih, mulai mereka membuat ini media tanamnya atau wadah tanamnya. Nah seperti ini nak, ini beberapa contoh ya. Ini contoh-contoh wadah untuk menanam yang kebetulan tanamannya mati. Kan gitu, kita kadang-kadang kalau bertanam kadang-kadang ada yang hidup, ada yang mati gitu. Tapi kita harus berusaha agar tanaman yang kita tanam ini hidup, tumbuh subur, pinter, dikasih air. Nah ini salah satu contohnya nak. Ini adalah pohon jambu yang ditanam oleh teman-teman gitu. Jadi Kebayang kalau jamunya udah jadi. mereka belajar nih bagaimana cara menyiapkan wadahnya, tempat menanamnya, kemudian menanam tanamannya. Ada yang menanam pohon buah, ada yang menanam cabai. Nah ini ya, ini cabenya gitu. Terus ini contoh tanaman rambutan gitu sayang. Jadi mereka belajar media tanamnya, menanam, kemudian kalau kita sudah menanam, biar tanaman kita hidup, diapain nak? Dikasih air. Dikasih air, dikasih apa lagi nak? Pupuk. Dipupuk, betul, itu namanya merawat tanaman. Gitu ceritanya yang dilakukan teman-teman bocah pintar itu. Nanti mati. Betul, dan kita harus sayang sama tanaman yang kita tanam. Oke? Oke. Tanya kak, ada merek Ada? Oh, boleh. Satu dulu. Bude, kenapa ini wadahnya ada mereknya semua? Oh iya, pertanyaan hebat sekali ini. Karena teman-teman PAUD bocah pintar memanfaatkan ulang sampah yang ada di lingkungan sekitar, sampah plastik. Jadi ini kan kalau Kupi amatin ini, oh ada ayam. Ini juga sahabatnya bocah pintar. Nah kalau Kupi amatin ini bekas apa nak ini nak? Minyak. Bekas minyak. Ini bekas bungkus apa? Sabun Cuci piring. Nah, kalau dimanfaatkan begini, jadi sampah plastiknya bisa kita manfaatkan lagi ya, gitu. Untuk membuat media tanam. Tapi kalau tidak kita manfaatkan, ini akan jadi sampah yang menumpuk dan mencemari lingkungan. Jadi kita memanfaatkan sampah yang ada di sekitar kita, gitu. Oke, cukup? Nah, oke. Bude mau tunjukkan lagi ke sahabatnya bocah pintar, beternak ayam. Oke. Ini mas. Oke guys, ini ada kelinci nih, namanya Hoka-Hoki. Terus ada ayam, ini banyak banget ya. Bude, kenapa sih harus ada ayam? Ya, di PAUD bocah pintar ini kita punya banyak sahabat binatang ya. Kali ini sahabat binatang yang banyak itu ayam. Nah, kenapa kita punya ayam-ayam ini teman-teman? Ini juga sahabat-sahabat kita yang membantu sehingga sampah-sampah dapur kita ini bisa dikelola dengan baik. Nah, jadi sampah dapur kita dimakan sama mereka nak.
jadi proteinnya mereka, jadi vitaminnya mereka. Nah, alhamdulillah di Bocah Pintar ini sampah dapurnya sudah dikelola dengan baik gitu. Kita nggak membuang sampah ke tempat sampah gitu ya. Sampah dapurnya sudah digunakan untuk jadi pupuk, untuk jadi makanan ternak gitu. Itu satu. Terus kemudian sayang, kenapa di PAUD Bocah Pintar itu ternak ayam ini namanya ayam kampung petelur? Ya, ayam kampung petelur ini sedang diternak oleh Bocah Pintar karena kita sedang mendampingi keluarga yatim untuk beternak dalam skala rumah tangga gitu. Jadi ini kita coba besarkan, sekaligus Bocah Pintar meneliti bagaimana ya cara beternak yang baik, beternak yang ramah lingkungan gitu kan, untuk ayam kampung ini, sehingga ketika kita mendampingi ibu-ibu perempuan kepala keluarga atau dari keluarga yatim ini, Bocah Pintar sudah punya ilmunya gitu sayang. Oke, ada banyak ya. Nanti Bude juga bisa tunjukin telurnya, hasil ternak. Oke, yuk. Yang penting bisa lihat telurnya. Nih, telurnya ada di sini telurnya. Nanti bisa dibawa tapi ini mentah ya. Oke. Ini telur ayam kampung. Oh my god. Oke guys, ini ibu aku. Kupi sama Ocan, sini nak. Bude kasih lihat. Nah, ini apa coba? Telur ayam. Telur ayam. kampung. Betul, pinter. Ini telur ayam kampung hasil ternak ibu-ibu anggota keluarga Sakinah Bocah Pintar. Nah, ini ya. Ini telur, tapi ini telurnya masih mentah ya. Minta tolong dipegangin, Nak. Ya, ini telurnya masih mentah, kulit Hati-hati. Hati-hati. Karena kalau masih mentah, Ya, kalau iya. dilempar pecah nih. pernah lempar pecah. Ya, ini ada tanggalnya. Ini tanggal bertelurnya. Tanggal 10. Ini tanggal 10, ini tanggal 5. Tanggal berapa? Ini tanggal 9. ya, pintar gitu. Insya Allah telur-telur ini telur ayam kampung yang sehat. Kenapa? Karena ibu-ibu yang diternak ini memberi makanan yang sehat, yang di apa? Ini ya proteinnya pakai asam amino yang dibuat sendiri. Jadi ibu-ibu belajar sendiri membuatnya. Gitu. Nanti ini ya, apa namanya? Dicoba ya telur-telurnya ya. Oke. Bude, kenapa sih ayam harus diternak? Pertanyaan yang hebat. Ayam harus diternak karena satu, ayam itu makhluk ciptaan Allah. Yang kedua, mereka sahabat kita yang memberi manfaat untuk kita, ya kan? Oke, kalau ayam diternak, kemudian kita sayang sama mereka, ayamnya kita kasih makan. Kalau sudah besar ayamnya bisa ngapain? Bisa dipotong, boleh ya dipotong. Kalau kita makan jadi vitamin, protein buat kita. Selain dipotong, kalau ayam sudah besar tadi bisa apa mereka? Bertelur ya? Iya ya, bertelur. Alhamdulillah. Ocang suka nggak telur ayam? Suka ya. Jadi mereka adalah sahabat-sahabat kita yang memberikan manfaat juga buat kita. Makanya kita juga menyayangi mereka ya. Makanya kita beternak dengan memberikan maem, merawatnya dengan baik gitu, karena mereka sahabat kita. Oke, Ochan? Oke. Masih ada yang lain? Terima kasih ya Bude sudah memperkenalkan kita dengan PSA Bocah Pintar. Sama-sama kakak, sama-sama kakak Kupi, sama-sama Ochan hebat. Bude senang berbagi cerita tentang PSA Bocah Pintar. Mudah-mudahan lain kali nanti Ochan sama Kupi bisa main sini lagi ya. Oke, amin. Terima kasih. Salim dulu.
Iya, paling juli. Oke guys, udah dulu buat kali ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Bye bye.